Taib, hadis yang kedua. Hadis yang kedua kata beliau, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, iltala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, syadidu bayadhi syadidu sawadi sya'ri, dan berambut sangat hitam. Ya, bisa dibayangkan ini ya, bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ya. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ini tidak disebutkan di sini ya. Lupa disebutkan di sini. Dan orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikanlah kepada saya tentang Islam, beritahukanlah kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu, ya, pergi haji jika mampu. Thumma qala, kemudian orang itu mengatakan, sadaqta, orang itu mengatakan, engkau telah benar, ya, atau anda benar, ya. Maka Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran dengan orang ini, kami semua heran, ya. Umar bin Khattab mengatakan kami semua heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, ya, kan ini tidak lazim ya, orang yang bertanya biasanya tidak tahu jawabannya, bagaimana caranya dia benarkan? Kecuali kalau dia dapat wahyu. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala fa akhbirni anil iman, kalau begitu maka sampaikan, kabarkan kepada saya tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu artinya rukun iman yang kita ketahui, ya. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta, dia berkata anda benar. Qala fa akhbirni anil Islam, kalau begitu sampaikan kepada saya tentang ihsan, ya, fa akhbirni anil ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau tidak sanggup maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Qala sadaqta, dia berkata engkau benar. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, orang itu berkata, maka sampaikanlah kepada saya tentang hari kiamat, kapan kejadian hari kiamat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Yang ditanya ini Nabi Muhammad tidak lebih mengetahui tentang kapan kejadiannya hari kiamat daripada orang yang bertanya. Qala, orang itu berkata, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu sampaikan kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Enggak usah sampaikan tentang kapan hari kiamat, sampaikan saja tanda-tanda hari kiamat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak
telah melahirkan majikannya sendiri. Ya. Jika seorang hamba melahirkan tuannya, wa antara al-hufat al-urat al-'alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada. Ini artinya al-hufat, ya, al-hufat orang yang bertelanjang, tidak pakaian sama sekali. Kemudian al-urat, ya, al-urat itu artinya tidak berpakaian. Kemudian al-'alata artinya adalah orang yang miskin, ri'a asya, penggembala domba. Jadi ada berapa sifat di sini? Ada 4 sifat, ya. Yang pertama dia bertelanjang kaki, kemudian yang kedua tidak berpakaian sama sekali, yang ketiga adalah miskin, dan yang keempat adalah ri'a asya, penggembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, sifat yang kelima, dia justru berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Thumma intalaqa, kemudian orang itu pergi, beranjak. Falabithtu maliyan, maka Umar diam sejenak, tidak berbicara. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya itu? Qala, maka Umar berkata, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW bersabda, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Di antara faidahnya, sebelum faidahnya, biografinya dulu, ya, biografi sahabatnya. Ini jelas masih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian derajat hadisnya, ya, derajat hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Ini adalah hadis yang sahih. Kemudian di antara faidah daripada hadis ini adalah hadis yang sangat agung, ikhwah dan akhwat sekalian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang bermaksud untuk mengajarkan agama kalian. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, inilah agama kita. Ya. Maka kalau seseorang yang bertanya, ma huwa dinul Islam? Apa itu agama Islam? Sampaikan hadis ini. Dinul Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, adalah rukun Islam yang 5. Yang kedua adalah iman, rukun iman yang 6. Dan ihsan, beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka Allah yang melihat kita. Nah, inilah inti dasar daripada agama Islam, ya, yang kemudian banyak nanti anak turunannya yang akan dijelaskan oleh Imam Nawawi di antara hal-hal tersebut. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan salah satu jenis metode pengajaran. Ya, hadis yang pertama, hadis Umar, ada metode pengajaran, menyebutkan kaidah. Yang kedua adalah menyebutkan kaidah terlebih dahulu, lalu kemudian menyebutkan contohnya, kan seperti itu. Jenis pelajaran atau pengajaran yang kedua dalam hadis Umar ini adalah metode tanya jawab, uslub soal wa jawab, ya, soal jawab, tanya jawab seperti ini adalah salah satu metode yang baik. Makanya tidak betul kalau misalnya ada yang mengatakan kalau ada ustadz atau ada guru yang ujiannya itu tanya jawab, itu tidak bagus, ya, harus dengan menggunakan kertas seperti ini, ya. Justru kertas seperti ini orang bisa menyontek, ya. Orang bisa menyontek kalau ujiannya pakai kertas seperti ini. Tapi kalau tanya jawab face to face, gimana caranya dia menyontek? Nggak bisa, ya. Kemudian dengan menggunakan uslub soal dan jawab ini, ketika kita melakukan tes dan seterusnya, apalagi misalnya tes CPNS, ya, atau tes-tes yang lainnya, masuk perusahaan dan seterusnya, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, ya. Ada satu cerita yang mengatakan, si penguji ini mengatakan, bagaimana menurut Bapak, ya, ini bertanya kepada orang yang melamar, bagaimana menurut Bapak tentang hukum menyuap, ya,
suap menyuap dan memakan harta orang lain, ya, atau mencuri dan seterusnya, katanya tidak boleh. Ya, kata si bapak ini tidak boleh karena dia kebetulan pakai jenggot. Ditanya pertanyaan seperti itu, tidak boleh hukumnya, haram dalam hukum dalam agama saya, dalam agama Islam tidak boleh. Terus bagaimana Pak kalau kita beri kelebihan tambahan gaji padahal itu tidak ada dalam persyaratan-persyaratannya? Itu pun juga tidak boleh. Karena apa? Karena ini bukan dari kesepakatan, ya. Lalu kemudian diterima secara langsung karena ternyata bagian yang akan diterima itu adalah bagian yang mengurusi keuangan. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, dia menjaga dirinya dari uang orang lain, dari harta orang lain, ini bagus. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, innahu di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yusuf bahwasanya dia adalah orang yang amanah, ya, amanah lagi mengetahui, ya. Maka orang yang memiliki keamanahan yang seperti ini bisa ditempatkan pada tempat-tempat yang basah seperti itu, ya. Taib. Beliau sebutkan di sini ada talabil ilmi tasbiqu talabal ilmi. Di antara faidah hadis ini khusus sekalian adalah bahwasanya adab-adab menuntut ilmu itu seharusnya lebih mendahului dari menuntut ilmu itu sendiri. Ya, makanya disebutkan dari para ulama kita, talabtu al-adaba, saya mempelajari ilmu adab isyrina sanatan, 20 tahun sebelum saya menuntut ilmu yang asli. Ya. Belum menuntut ilmu usuluddin, masalah syariat, masalah hadis dan seterusnya. Beliau sudah menuntut ilmu adab, mempelajari adab dari para ulama selama 20 tahun lamanya. Ya, maka adab ini selalu lebih dahulu dibandingkan dengan ilmu itu sendiri. Ini diambil dari bagaimana sikapnya Jibril alaihissalam. Di antara adab yang beliau pertontonkan dan beliau berikan kepada para sahabat Nabi SAW, beliau datang dalam postur yang paling ganteng, dalam postur yang paling indah. Rajulun syadidu bayadhi thiyab, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Ini kan adab. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam sekali, ya. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak sama sekali ada tanda-tanda dia adalah orang yang baru melakukan perjalanan jauh. Ini adab, menjaga penampilan kita, menjaga rambut dan seterusnya, menjaga kebersihan dan seterusnya, menjaga pakaian. Ini adalah adab. Lalu kemudian di antara metode yang disebutkan dalam hadis ini juga adalah metode talaqqi al-ilmi yang diajarkan oleh Jibril. Ya, talaqqi al-ilmi yang paling bagus itu adalah merapatkan kedua lutut kita kepada lutut sang muallim, ya, face to face langsung seperti ini. Ya, ini adalah metode ta'lim yang paling bagus. Sebagaimana diajarkan juga oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengeluh kepada Nabi SAW, setiap kali mendengarkan hadis Nabi selalu dilupa. Abu Hurairah selalu lupa hadis Nabi SAW. Atau ada lafaz-lafaz yang terlupa oleh beliau. Maka Nabi SAW mengambil secarik merobek kain atau pakaiannya Abu Hurairah, lalu dibentangkan di hadapan Nabi SAW face to face antara beliau dengan Abu Hurairah. Lalu kemudian Nabi SAW mengucapkan beberapa buah kalimat dan diikuti oleh Abu Hurairah tanpa kurang sedikit pun. Keesokan harinya Abu Hurairah bisa menghafal semua hadis Nabi SAW yang didengarkan oleh beliau secara langsung. Makanya beliau tidak perlu menulis seperti kita. Seperti Abdullah bin Amr disebutkan beliau banyak menulis hadis Nabi. Adapun Abu Hurairah tidak perlu, langsung masuk dalam kepala, ya. Kemudian di dalam lafaz ini bayadu thiyabi wal inayatu bisya'ri laysat minal kibri fi syai'. Seseorang cinta kalau pakaiannya itu rapi, putih, rambutnya rapi, bersih, ini bukanlah bagian dari kesombongan, ya. Karena ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya seperti itu. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya seperti itu, wahai Rasulullah, saya suka kalau penampilan saya ini mentereng, ya, atau penampilan saya ini keren, bagus, indah, ya. Saya suka kalau pakaian saya ini indah, saya suka kalau sandal saya ini bagus, indah semuanya. Maka dia bertanya, afa minal kibri hadza, apakah ini termasuk bagian dari kesombongan di hadapan manusia? Maka Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah kalau kita menolak kebenaran dan menganggap remeh umat manusia atau menganggap remeh
kaum muslimin atau orang lain. Nah, ini adalah kesombongan yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang lainnya, bertanya itu adalah salah satu kunci ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah. Kepada siapa kita bertanya? Bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Ya, bukan bertanya kepada orang-orang yang tidak berilmu. Kata Ustaz Abdul Somad, jangan bertanya di warung kopi. Kecuali kita duduk-duduk dengan seorang ustaz, kemudian kita bertanya di warung kopi. Nah, tidak apa-apa. Tapi bertanya di warung kopi, ya, jangan bertanya masalah agama, masalah din dan seterusnya di warung kopi, ya, di tempat orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham tentang agama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri." Bertanya kepada orang yang mengerti, orang yang punya ilmu pengetahuan. Tempatnya para ulama adalah rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya, di ma'had dan seterusnya, di pesantren dan seterusnya. Kemudian di antara faidah yang lainnya dari hadis ini adalah pentingnya kita menghadiri majelis ilmu, ya, memiliki perhatian yang besar terhadap majelis ilmu. Saat sekarang ini sekarang live, ya, live Ustaz? Tidak, ya, alhamdulillah tidak live. Nah, biasanya sekarang ini karena sudah banyak yang live, akhirnya tidak perlu lagi datang ke majelis ilmu, ya, cukup nonton di rumah, buka Facebook, ada di sini, ada di Facebook live-nya. Nah, sekarang ini tentu saja yang live ini meskipun akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan seterusnya, namun tidak akan menghasilkan keutamaan menghadiri majelis ilmu, menghidupkan sunnah para ulama kita, menghadiri majelis ilmu. Dan antum sudah mengetahui bersama keutamaan menghadiri majelis ilmu sangat banyak sekali disampaikan oleh moderator kita tadi, oleh protokol kita tadi. Bahkan Umar bin Khattab sendiri, ya, dalam hadis ini kan Umar bin Khattab yang menyampaikan hadis ini, kan seperti itu, ya. Umar bin Khattab itu berarti hadir dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting. Khalifah Rashidah di zaman Imam Malik rahimahullahu taala, ada salah seorang khalifah di zamannya Imam Malik yang datang dalam majelis Imam Malik. Majelis Imam Malik ini ribuan orang yang datang. Sangat banyak sekali orang yang datang di zaman Imam Malik. Maka salah seorang khalifah ini, khawas sekalian, datang dalam majelis Imam Malik karena dia ingin dikenal dan diketahui bahwa ada seorang khalifah yang datang dan ikut dalam majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Maka pada saat itu sang khalifah ini duduk di atas kursi. Dia minta didatangkan kursi yang tidak terlalu tinggi, lalu dia duduk di atasnya. Ketika Imam Malik memulai kajiannya, beliau langsung menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidaklah seseorang itu diangkat dalam kehidupan dunia ini melainkan hak dari Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tiba-tiba khalifah itu ambil tempat duduknya dan dia duduk merata seperti kaum muslimin biasanya. Di antara adab dalam majelis ilmu tentu saja. Kemudian dalam hadis ini juga ada pelajaran yang sangat penting, ya, urgensinya kita memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh seorang muallim, seorang guru, seorang ustaz, ya, agar kemudian dengan adanya perhatian ini khusus sekalian kita mudah menghafalkan apa yang disampaikan oleh sang muallim. Sebagaimana Umar bin Khattab, dia hafal percakapan yang terjadi antara Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari pertanyaannya sampai jawabannya dihafal semuanya oleh Umar bin Khattab. Nah, itu berarti Umar bin Khattab memberikan perhatian yang besar kepada orang ini ketika dia bertanya, kemudian ketika dijawab oleh Nabi SAW, lalu dibenarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memberikan perhatian. Nah, di antara bentuk perhatian juga mungkin ada yang menulis, tapi menulisnya pakai HP. Ini biasa para ustadz terkadang kita agak risih juga menegur. Karena pernah terjadi ada ya ustadz yang menegur, kenapa antum di depan saya lagi sampaikan kajian, antum cuma main HP. Katanya, afwan ustadz, saya tulis kajian antum di HP saya. Ini kurang bagus juga sebenarnya menulis di HP, karena ustadznya bisa suudzon kepada si murid. Jadi paling bagus membawa kertas, atau kalau tidak bisa kita bawa note kecil, lalu kemudian kita catat faidah-faidah yang disampaikan.
Kemudian di antara faidah dari hadis ini juga, dari hadis ini diambil kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya agama, lafaz Islam dan ihsan apabila berkumpul dalam satu konteks kalimat, maka kedua-duanya memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, Islam dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun Islam. Iman dikatakan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rukun iman. Kedua-duanya berbeda. Rukun Islam adalah amalan yang zahir, rukun iman adalah amalan yang batin, dan seterusnya. Tapi dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya rukun Islam atau iman itu terkadang mengambil bagian rukun Islam, sebagaimana Islam itu mengambil bagian dari rukun iman. Makanya dari sini para ulama kita mengatakan, apabila kita menyebutkan Islam dan iman dalam satu konteks yang sama, maka maknanya Islam adalah rukun Islam atau amalan yang zahir. Kalau kita menyebutkan iman, itu berarti rukun iman atau amalan-amalan yang batin, keyakinan-keyakinan kita. Akan tetapi kalau kita menyebutkan ini adalah agama Islam, maka masuk di dalamnya pengertian Islam dan pengertian iman. Kalau kita mengatakan ini adalah iman seorang muslim, maka masuk di dalamnya pengertian Islam dan pengertian iman. Nah, ini hal yang perlu dipahami dengan baik ketika datang lafaz Islam dan iman dalam satu nas yang sama. Kemudian dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwasanya agama itu bukanlah satu derajat atau satu keutamaan saja. Namun agama Islam ini memiliki tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah tentu saja adalah Islam, lalu kemudian naik iman, yang paling tinggi adalah ihsan. Maka tidak semua orang muslim, maka semua orang mukmin pasti Islam. Namun tidak semua orang yang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang muslim namun cuma Islam KTP saja. Ya, dia tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah dalam 6 rukun iman yang kita sebutkan tadi. Maka setiap mukmin pasti dia adalah seorang muslim, namun tidak semua muslim adalah seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadis ini juga ikhwas sekalian ada pelajaran penting untuk di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabat beliau, kepada kaum muslimin, kepada para pengikut beliau, ruh untuk saling berlomba-lomba, ya. Ruh at-tanafus fid din, berlomba-lomba di dalam agama Islam. Karena apa? Nabi SAW membagi ihsan ini ke dalam 2 tingkatan. Yang pertama, ada orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, dan ini adalah derajat yang tertinggi yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai maqam al-musyahadah. Lalu kemudian derajat yang lebih rendah adalah maqam yang kedua, maqamul ikhlas. Dia beribadah sedang dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia. Ya. Orang yang beribadah dengan maqam yang kedua ini adalah mayoritasnya kaum muslimin yang memiliki keikhlasan dalam ibadah. Karena di mana-mana kita beribadah, bahkan kita bermaksiat, Allah melihat kita, Allah dengar kita, Allah tahu semua keadaan kita. Maka maqam yang kedua ini ikhwas sekalian, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Allah melihat kita, ini adalah maqam yang sama dari seluruh umat manusia. Maqam yang sama, meskipun tentu saja berbeda-beda nanti dari tingkat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun maqam yang pertama, maqam musyahadah, inilah yang jarang dimiliki oleh umat manusia dari kalangan umat Islam, di mana dia beribadah seakan-akan dia telah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Dan ini pernah disebutkan oleh Hanzalah. Hanzalah suatu ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Bagaimana itu? Kata Hanzalah, ketika kami bersama Nabi SAW mendengarkan wejangan dan nasihat beliau, maka seakan-akan surga dan neraka itu nampak di hadapan kami. Ini maqam musyahadah sudah sampai kepada para sahabat. Namun kata Hanzalah, ketika kami balik ke dalam rumah, kembali ke istri, anak-anak, semuanya mengingatkan dengan urusan dunia. Maka pada saat itu surga dan neraka itu seakan-akan hilang, terhijab kembali dari kami.
Taib, dalam hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika Allah dan Rasulnya berbicara persoalan solat, maka semuanya datang dengan lafaz al-ada. Semuanya lafaz datang dengan lafaz al-ada, mendirikan atau menegakkan. Ya. Bukan dengan lafaz tuqim. Bukan dengan lafaz tuaddi, ya, yang datang dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, tuqim, iqamatus salat, iqamatu as-salah, mendirikan dan menegakkan ibadah salat, dan bukan ada'us salah, menunaikan ibadah salat. Ya, ini dua hal yang berbeda, dua lafaz yang berbeda. Yang pertama mendirikan salat, yang kedua adalah menunaikan salat. Mendirikan salat itu berarti mendirikan ibadah salat tersebut lengkap dengan rukunnya, wajibnya, syaratnya, sunnahnya, dan seterusnya. Khusyuknya, tumakninahnya, itu semuanya lengkap. Itu namanya mendirikan. Iqamatus salat, mendirikan ibadah salat. Adapun ada'us salat, menunaikan salat, maka ini yang tidak digunakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada'us salat, melakukan ibadah salat. Baik. Faidah yang terakhir dari hadis ini kawan sekalian adalah ucapan seseorang la a'lamu, ucapan seseorang ketika ditanya la a'lamu atau la adri, ini tidak menunjukkan rendahnya derajat orang tersebut, ya. Sebagaimana ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Beliau mengaku bahwasanya beliau tidak mengetahuinya. Karena para ulama kita mengatakan rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Kita tahu bahwa ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan, kita tidak tahu jawabannya. Ya. Maka kalau kita mengatakan la adri Allahu wa rasuluhu a'lam, saya tidak tahu, itu berarti kita mengetahui dengan betul bahwa kita adalah orang yang memiliki ketawaduan terhadap pertanyaan tersebut. Ya, jangan terlalu cepat menjawab. Boleh jadi pertanyaan itu, ya, bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita berfatwa tanpa mengetahui ilmunya sama sekali. Baik, ini dua hadis yang sangat panjang tentu saja. Setelah ini adalah hadis-hadis yang tidak terlalu panjang insyaallah.